Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada pertanyaan dari brosur Ustaz? Pada brosur halaman pertama bagian tengah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Jadi ini di brosur halaman 5 tadi. Pertanyaan, selain kewajiban berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua serta bapak ibu mertua, maka apakah seorang anak juga mempunyai kewajiban untuk berbakti dan berbuat baik kepada ibu yang menyusuinya, bapak tirinya, serta ibu tirinya, atau seperti apa? Oh ya, seorang muslim itu punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan hanya kepada kedua orang tuanya saja. Seorang muslim itu harus punya sikap ma'ruf dalam kehidupannya sehari-hari. Itu sebagai ciri akhlak dari seorang muslim. Nabi kita kan juga bersabda, laisa minna man la yukrim kabirona wa la yarham soghirona. Bukan dari golongan kami, artinya tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad orang yang tidak bisa menghormati orang lain yang lebih tua daripada dirinya, dan juga tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad pula apabila ada seorang yang lebih tua tidak bisa menyayangi, tidak mau menyayangi yang lebih muda. Maka bukan hanya terhadap kedua orang tua saja atau kepada mertua, pada ibunya yang menyusui atau ibu sambungnya, bapak sambungnya, selama beliau-beliau ini tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat, keluar dari jalan Allah dan tuntunan Rasulullah, maka kewajiban kita adalah menghormati, bertutur kata kepada beliau tetap dengan cara yang santun, berlemah lembut. Karena biar bagaimanapun itu lebih tua daripada kita. Sedangkan Nabi perintahkan setiap muslim itu harus menghormati orang yang lebih tua. Dan yang lebih tua harus menyayangi yang lebih muda. Maka sebagai sikap ma'ruf kita, sebagai bentuk bahwa kita ini memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, terhadap siapapun yang lebih tua daripada kita, kita harus santun, berkata santun, berkata lemah lembut. Orang yang masih muda terhadap yang lebih sepuh manggilnya jangkar, kemudian bentak-bentak, kalau bicara ngotot, ngoso dan lain sebagainya, itu tidak dibenarkan oleh Islam. Tidak dibenarkan. Meskipun orang yang lebih tua daripada kita itu berlainan akidah. Namun selama tidak memerangi karena Islam kita, wajib hukumnya kita menghormati. Apalagi orang yang lebih sepuh ini satu akidah, saudara sama mukmin. Nah, sekarang ini bisa kita lihat bagaimana generasi
atau akhlak dari generasi calon penerus-penerus dakwah Islam ini. Generasi Islam sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Tidak, jangankan ke orang yang lebih sepuh yang tidak ada hubungan nasabnya, dengan orang tuanya saja banyak yang membentak-bentak, banyak yang ngusuh, banyak yang marah-marah, banyak yang mengeluh, capek ngurusi orang tua. Dengan orang tua kasar, bicaranya kasar, kalau bicara menyakitkan, bahkan ada yang memukul orang tuanya. Ada yang misui, ada yang memukul. Kalau dengan orang tua kandungnya saja seperti ini, apalagi dengan orang lain, naudzubillah, tentu akan lebih kasar lagi. Orang tuanya yang ibunya melahirkan, bapaknya mencarikan nafkah, merawat sejak kecil sampai besar. Di kemudian hari lupa untuk berterima kasih kepada orang tuanya, sehingga berkata kasar, bahkan memukul, bahkan tidak sedikit yang membunuh orang tuanya gara-gara sesuatu keinginan yang tidak dituruti, karena memang orang tuanya tidak mampu. Nah, ini sungguh memprihatinkan, miris dan mengkhawatirkan. Kalau generasi Islam, pemuda-pemudi Islam seperti ini akhlaknya, lantas apa yang diharapkan dari mereka? Apa yang diharapkan? Padahal inna fi yadis syubbani amral ummah wa fi aqdamihim hayataha. Di tangan pemuda-pemudi Islam lah urusan umat ini. Sangat tergantung bagaimana akhlak generasi umat, generasi penerus ini. Urusan umat ini baik buruknya itu sangat bergantung dengan generasi mudanya. Kalau generasi mudanya sudah rusak, maka jangan harap urusan umat ini akan menjadi baik. Karena yang namanya generasi pasti akan terus terjadi pergantian. Tidak mungkin yang sudah sepuh generasi sekarang yang insya Allah baik itu akan nunggoni terus, itu tidak mungkin. Pasti akan berganti. Akan berganti dengan generasi-generasi berikutnya. Kalau generasi mudanya jauh dari Quran, jauh dari sunnah, maka jangankan berbakti kepada kedua orang tua, kepada ibu yang menyusuinya, kepada orang yang lebih tua, atau kepada ibu dan bapak sambungnya, kepada Allah saja tidak mau untuk berbakti. Padahal tujuan hidupnya, mereka itu diciptakan oleh Allah, tujuan hidupnya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Untuk berbakti kepada Allah saja tidak mau, apalagi untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau sudah begini, maka kebenaran Islam akan tertutup oleh generasinya sendiri, oleh generasi mudanya, akan tertutup. Bukan Islam yang salah, generasinya yang salah. Kebenaran Islam selamanya akan benar. Sampai akhir zaman Islam tetap benar. Tapi ternyata generasinya yang menyimpang, maka jangan harap urusan umat akan baik kalau generasinya rusak. Dan wa fi aqdamihim hayataha, hidup matinya urusan umat ini itu sangat tergantung dengan langkah-langkah kaki generasi mudanya. Kalau langkah kaki generasi mudanya suka bermaksiat kepada Allah, ya sudah. Maka jangan harap Islam akan bisa tegak di atas muka bumi ini kalau generasinya sudah sangat menyimpang, kufur kepada Allah, tidak mau taat pada perintah-perintah Allah.
Maka menjadi kita saksikan saat ini bagaimana generasi muda yang begitu mengkhawatirkan bagi perjalanan dakwah ini. Maka tentu warga MTA, para pemuda dan pemudi MTA ya harus berpegang teguh betul pada Quran dan Sunnah. Amalkan betul secara maksimal apa yang menjadi perintah Allah dan yang menjadi tuntunan Rasulullah. Tinggalkan apapun yang menjadi larangan Allah dan juga Rasulullah. Salah satu perintah Allah dan Rasul adalah kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, menghormati orang yang lebih tua, dan menyayangi orang yang lebih muda. Itulah ciri atau akhlak seorang muslim. Sikap ma'ruf yang ada pada diri setiap muslim itu harus kita punya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Ustadz, apakah ada hadis yang intinya kalau menantu berbakti kepada mertua, orang tua kita sendiri ridho, maka orang tua kita otomatis dapat pahalanya, atau orang tua kesawaban? Kesawaban itu apa, Ustaz? Ya, dapat imbasnya. Dapat imbas. Oh, itu mungkin ya, diambil dari kata sawab itu ya. Bahasa Arabnya kan sawab itu. Jadi Jawa jadi kesawaban. Jadi ikut dapat baiknya gitu toh maksudnya. Kalau yang ditanyakan hadis yang menjelaskan tentang ini, saya tidak mengetahui, belum mengetahui. Namun ada satu hadis dari Nabi. Hadis ini sudah sangat familiar. Insyaallah di antara kita banyak yang sudah tahu, sudah hafal hadis ini. Bunyinya, man dalla ala khairin falahu, apa itu? Mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang pada satu kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana pahala yang didapat oleh orang yang melakukan kebajikan tersebut. Namun makna hadis ini, man dalla ghairahu ala hasanin, barang siapa yang menunjukkan orang lain pada satu perbuatan baik, falahu ajrud dalalah, maka baginya pahala menunjukkan kepada kebaikan tersebut. Walahu sawabun yushbihu sawabal fa'il, dan baginya ganjaran yang menyerupai ganjaran atau pahala pelaku kebajikan yang tadi dia tunjukkan, yang dia tunjuki. Ini maknanya, walaisa ma'nahu ayyanala minas sawabi kama fa'alal fa'il alat tamam min jami'il wujuh. Tetapi makna hadis tersebut bukan berarti orang yang menunjuki kebaikan tadi dia mendapatkan pahala sama persis dengan apa yang diterima oleh orang yang melakukan kebaikan tadi. Dari berbagai sisi tidak sama persis, hanya menyerupai. Artinya apa? Dalam konteks pertanyaan ini, orang tua panjenengan itu mendapatkan kebaikan ajrud dalalah tatkala mendidik putra-putrinya untuk menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Salah satunya berbakti, mendidik untuk bakti kepada mertuanya. Kalau orang tua panjenengan itu seorang muslim, maka beliau mendapatkan ajrud dalalah, pahala menunjukkan kebaikan, mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Maka ada nilai kebaikan di sisi Allah. Nah kemudian panjenengan mengamalkan
kebaikan yang dididikkan, diajarkan oleh orang tua kali panjenengan dengan berbakti kepada mertua. Nah, secara sendirinya panjenengan juga mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Jadi orang tua mendapatkan kebaikan saat mendidik dan mengajar kepada panjenengan, kepada anak-anaknya terkait dengan kebenaran agama ini. Lah, saat kita sebagai anak mengamalkan apa yang menjadi nasihat kebenaran dari orang tua kita, kita pun juga mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Sehingga orang tua mendapatkan kebaikan ajrud dalalah, pahala menunjukkan kepada kebenaran. Lah, kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah sebagai ajrul fa'il, pahala karena kita sudah melakukan kebaikan tersebut. Sehingga dua-duanya mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Tapi syaratnya semuanya harus mukmin. Kalau orang tuanya bukan seorang mukmin, bukan seorang muslim, sekalipun yang menjadi nasihatnya adalah kebenaran, namun dia tidak akan mendapatkan apapun di sisi Allah, hanya laksana fata morgana. Dia mengira akan mendapatkan kebaikan, namun karena dia bukan seorang mukmin, maka di hadapan Allah tidak mendapatkan apapun. Begitu pula kita sebagai anak, kita melakukan nasihat yang baik dari orang tua, namun kita bukan sebagai mukmin, perbuatan baik yang kita lakukan kasarob, hanya laksana fata morgana, tidak akan mendapat kebaikan apapun di sisi Allah. Namun kalau yang dimaksud dengan pertanyaan ini sawaban itu maksudnya anak melakukan satu kebaikan terus melakukan itu, kemudian ketika anak melakukan satu perbuatan baik, anak itu mendapatkan pahala. Lah, pahala kebaikan yang didapat anak karena melakukan perbuatan baik kemudian orang tuanya juga mendapatkannya, saya belum mengetahui. Yang kami ketahui bahwa bagi orang tua menunjukkan kepada kebenaran, falahu ajrud dalalah, ya, beliau mendapatkan pahala saat menunjukkan anak kepada kebenaran. Dan anak yang menjalankan, melaksanakan nasihat kebenaran itu mendapatkan ajrul fa'il, pahala sebagai pelakunya yang melaksanakan. Jadi kedua belah pihak mendapatkan sesuai dengan usahanya masing-masing. Orang tua berusaha mendidik anaknya dengan baik agar menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Pendidikan dan pengajaran yang dilakukan orang tuanya itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Anak menjalankan didikan dan ajaran orang tua terkait dengan kebenaran, maka anak juga mendapatkan pahala dari Allah. Ya, ada lagi. Saat pandemi seperti ini, seperti makan buah si malakama. Di sisi lain anak butuh belajar, di sisi lain pemerintah melarang berkerumun, sehingga anak harus dibimbing orang tua dalam belajar di rumah tanpa bimbingan guru. Padahal sebenarnya tugas guru selain mengajar juga mendidik. Guru hanya memberi tugas anak tanpa diterangkan, tanpa dididik akhlakul karimah maupun sopan santun, sehingga orang tua yang membimbing terkadang jengkel karena memang bukan bidangnya, sehingga mengeluarkan kata-kata kotor pada anaknya. Suatu saat anak meniru kata-kata orang tuanya tadi. Kalau terjadi seperti ini, gurunya apa ibunya yang harus bertanggung jawab secara moral jika ditinjau dari kacamata agama, Ustaz? Makanya yang utama dalam Islam itu akhlak dulu, itu yang paling utama. Ya. Jadi bagaimana kita membentuk akhlak anak-anak kita dulu.
Nabi itu pertama kali diutus oleh Allah, itu tugas utama beliau apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu tugas utama Nabi kita, itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak semuanya bisa menjadi baik. Orang punya ilmu diikat dengan akhlak, ilmunya akan manfaat bagi din, bagi agama ini, manfaat bagi umat Islam, manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negeri yang dicintainya. Itu kalau ilmu diikat dengan akhlak. Kalau ilmu tanpa akhlak tidak akan membawa manfaat apapun. Seringnya justru malah menimpakan madharat. Ya, muncul kesombongan dalam dirinya. Sombong karena punya ilmu. Kalau saat ini dengan sedikit ilmu yang Allah berikan pada kita, kok kita sombong, maka sudah terlambat. Sudah sangat banyak orang yang lebih berilmu namun tanpa akhlak itu berlaku sombong, itu sudah sangat banyak. Ya, bagaimana kisahnya Haman, ya, insinyurnya Fir'aun itu pinter banget, berilmu itu, sampai diberitakan, dikabarkan membuat tangga sampai menjulang ke langit agar Fir'aun bisa melihat Tuhannya Musa. Di zaman dulu itu, sebelum teknologi maju seperti saat ini, itu Haman sudah bisa membuat tangga yang menjulang ke langit untuk dinaiki Fir'aun agar Fir'aun bisa melihat Tuhannya Musa. Itu pinter, berilmu Haman itu, namun tidak punya akhlak. Maka jadinya sombong, jadinya kufur. Lah bagaimana saat ini kondisi pandemi? Siapa yang bertanggung jawab terhadap akhlak anak-anak kita? Apalagi saat pandemi ini, mau atau tidak mau, anak-anak harus bersinggungan dengan gadget, dengan HP. Ya, setiap waktu, setiap saat. Padahal isi HP itu bukan hanya tugas dari bapak ibu guru saja. Tugasnya itu masih sedikit. Waktu anak untuk belajar secara online itu lebih sedikit daripada waktu yang dihabiskannya untuk bermain-main secara online. Isi HP-nya itu bukan hanya pelajaran-pelajaran tugas dari guru-gurunya saja, bukan. Isinya macam-macam itu. Coba saat ini ya Bapak Ibu yang mendengarkan, coba sekarang ambil HP putra-putri jenengan saat ini, coba. Kalau ternyata HP-nya di password, tanda tanya. Kita wajib tanda tanya kalau HP anak-anak kita di password. Tujuannya apa? Bisa jadi biar tidak dicek oleh orang tuanya. Kalau di password itu mungkin ada isyarat isi HP anak kita itu tidak betul. Isi HP anak kita itu tidak benar, menyimpang dari agama. Mungkin isinya chattingan di WA dengan lawan jenisnya, ya, chattingan yang mesra. Kalau tidak itu mungkin isinya obrolan di grup WA dengan teman-temannya, bahasanya kotor, bahasanya misuh, luar biasa. Mengapa? Ya karena itu ikut-ikutan apa yang dia lihat, dia dengar dari HP-nya. Ya, dengan bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa milenial saat ini.
Nah sekarang coba dicek isi HP anak-anak panjenengan, isinya apa? Di prosentase dari isi yang pelajaran sama isi yang neko-neko itu banyak mana? Kalau sampai anak dipinjam HP-nya oleh orang tua, kok tidak boleh, tidak diberikan, maka kita tanda tanya, isinya mesti tidak betul. Isinya mungkin ada konten-konten pornografinya. Karena semua ini merusak mudah sekali, dari gadget, dari HP itu, dari internet, apapun masuk di situ. Mau pornografi, mau game online yang mengumbar aurat di situ, semuanya masuk. Mau kata-kata jorok, istilah-istilah kotor, semuanya ada di situ. Lah anak-anak kita sejak usia dini, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh anak-anak kita itu sangat mempengaruhi kepribadiannya, sangat mempengaruhi pembentukan akhlaknya. Kalau setiap saat yang dilihat seperti itu, apalagi sekarang ini sedang marak ya, aplikasi TikTok itu. Banyak di antara orang tua tidak tahu apa itu TikTok, tapi anak-anak kita canggih-canggih. Coba sekali tempo bapak ibu ini tanya kepada anak-anaknya, "Le, Nduk, TikTok ini kaya ngapa to, Le?" Nah, kita akan, kalau anak kita mau memperlihatkan TikTok itu isinya enggak karuan. Joget-joget enggak genah mengumbar aurat seperti itu. Lah itulah tontonan anak-anak kita saat ini. Maka boleh-boleh saja putra-putri kita bermain HP, boleh, tetapi harus selalu ada pendampingan, ada pembersamaan dari orang tua, didampingi apa yang dilihat, apa yang ditonton, apa yang dimainkan, apa yang dibaca, itu dilihat. Jangan percaya begitu saja. Ora mungkin, anakku ora mungkin nonton ngono-ngono kuwi. Oh, belum tentu. Anak kita itu sekarang pandai. Ya, lebih pandai anak-anak kita. Di hadapan orang tuanya banyak seakan-akan anaknya menjadi pribadi yang taat, yang soleh seakan-akan. Jadi menjadi pribadi yang pura-pura baik di hadapan orang tuanya itu banyak. Namun di belakang orang tuanya ketok asline. Kalau di hadapan orang tuanya pura-pura baik, koyo-koyone menjadi seorang pribadi yang soleh betul, taat pada Allah betul. Namun di belakang orang tua ternyata wujud aslinya kelihatan. Isi HP-nya naudzubillah. Maka tidak heran anak-anak kecil masih SD, kita sering dengar SMP, SMA terjadi kasus pemerkosaan karena ingin mempraktekkan apa yang dilihat dari HP-nya. Maka jangan kaget kalau setiap kata yang keluar dari lisan anak-anak kita saat ini kata-kata kotor. Jangan kaget, karena yang didengar setiap saat dari HP-nya yaitu. Apalagi tadi ditambah orang tuanya sisan, saking judeke budrek ora mudeng pelajaran, gurunya hanya memberi tugas, bapak ibune urung tahu iso, belum pernah bisa. Bapak ibu gurunya hanya memberi tugas. Lah, anaknya kebetulan tidak paham dengan tugas yang diberikan. Tanya ke bapaknya, "Pak, ini bagaimana?" Pemeneh matematika, fisika, kimia, pokoknya yang pakai hitung-hitungan itu. "Ini bagaimana, Pak?" Lah, bapaknya kebetulan hanya lulusan SD. Pelajarannya SMP, apalagi sekarang pelajaran SD juga sudah sulit-sulit. Bapak wis kono tekono ibumu, kono ibumu ra iso lagi tak kandhani. Nah, bapaknya juga punya gengsi di hadapan anaknya. Masa ditanya nggak bisa?
Ditanya pelajaran SD, masa tidak bisa? Wis le, bapakmu lagi sibuk selak mangkat kerja, keburu berangkat kerja, sana tanya ibumu. Nanti kalau ibumu tidak tahu, baru kau nek pakmu mulai kerja, kau tak kandani. Nah, ibunya ditanya juga tidak tahu. Lah begitu bapaknya pulang, anaknya nagih, "Pak, ibu mboten ngerperso niki dos pundi." Bagaimana ini, ibu juga tidak bisa. Jadi katanya pulang kerja mau ngajari. "Kowe ngerti apa ora to? Bapakmu kesel. Lagi wae mulih nyambut gawe." Lah akhirnya yang terjadi jengkel. Anaknya jengkel, nggak bisa ngerjakan tugas, dimarahi gurunya. Bapak ibunya juga jengkel karena nggak bisa ngajari. Yang terjadi padu. Anak sama bapak ibunya ayel-ayelan, bukan hanya anak dan bapak ibunya. Suami atau bapaknya anak dan ibunya anak tadi juga ayel-ayelan dewi-dewi. Karena sama-sama tidak bisa ngajari juga. Nah, kondisi ini memang saat ini yang kita rasakan. Maka pihak sekolahan ya, ini utamanya sekolah-sekolah yang ada di bawah Majelis Tafsir Al-Quran, dalam pengajaran jarak jauh ini jangan memberikan target pembelajaran seperti ketika pembelajaran offline. Jangan. Jelas tidak akan maksimal. Misalkan kalau offline di di awal tahun misalkan pembelajaran 10 bab harus selesai. Lah, kalau online ya jangan 10 bab. Ya tidak akan maksimal, itu memberatkan. Sedangkan agama kita melarang, kita membebani, memberatkan saudara-saudara kita. Sekarang ya, kalau targetnya tetap 10 bab, dari mana akan didapat? Yang adanya tugas, semua guru memberikan tugas. Setiap pelajaran memberikan tugas. Tugas matematika tugas, fisika tugas, kimia tugas, bahasa Indonesia tugas, kimia tugas, PPKN tugas, ini tugas, bahasa Inggris, bahasa Arab, tugas semua. Yang ada sudah anak itu nggak bisa mikir lagi, bosen, suntuk. Kalau tidak mengerjakan karena numpuk tugasnya, belum lagi. Bagi anak-anak yang memang orang tuanya mampu, itu tidak terlalu menjadi masalah. Mampu membelikan perangkat untuk online, HP yang bagus yang mendukung, pasang wifi di rumahnya dengan kecepatan yang maksimal. Kalau tidak itu, setiap habis belikan kuota yang unlimited. Itu tidak mengapa. Belum lagi yang punya laptop, bisa dengan laptopnya lancar, was begitu. Nah, kalau anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, saat melihat tugasnya saja, pinjem HP bapak atau ibunya. Saat bapaknya kerja, HP-nya dibawa. Terus anak mau pakai HP-nya siapa? Oh, ditinggali tugas video. Nanti kalau bapaknya kondur bisa dilihat dari YouTube. Ketika dilihat dari YouTube, kuotanya habis. Sedang bapaknya penghasilannya pas-pasan. Untuk membeli kuota, mendukung, mensupport pembelajaran anak online, itu bisa-bisa tidak makan. Satu keluarga habis untuk beli kuota. Maka bagaimana? Maka sekolah ini yang di bawah majelis harus arif, adil, bijaksana.
Yang terpenting saat ini bagaimana kita menjaga ikatan batin dengan anak-anak didik kita. Akhlak itu yang diutamakan dulu. Ikatan batin antara pendidik, pengajar, dan anak didiknya. Kan belum pernah bertemu, belum pernah kenal. Yang kelas, kalau SMA itu kelasnya berapa? 10. Kelas 10. Yang kemarin kelas 10 sekarang naik kelas 11. Itu kan juga belum ketemu gurunya toh. Belum ketemu gurunya. Lah saat ini ada murid baru kelas 10, kalau SMP ya kelas 7. Itu belum ketemu gurunya, belum kenal sekolahnya. Dan tugasnya sudah menumpuk sedemikian rupa. Karena apa? Pihak sekolahan tetap memasang target pembelajaran sebagaimana ketika offline. Awal tahun 10 bab harus selesai. Pembelajarannya kira-kira. Kalau kita paksakan demikian, berapa persen yang bisa diterima oleh anak-anak kita? Kalau anak-anak kita, alhamdulillah kalau dipandaikan oleh Allah itu bisa mengikuti semua. Namun jangan dipukul rata. Tidak setiap anak punya kemampuan yang sama. Potensi yang Allah titipkan kepada anak-anak kita itu berbeda. Ada yang sekali mendengarkan, sekali baca langsung paham. Namun ada yang pahamnya 2 kali mendengar, 2 kali membaca baru paham. Ada yang 3 kali, 4 kali, 5 kali, ada yang 10 kali baru paham. Lah guru harus sabar. Ikhlas dalam mendidik, ikhlas dalam mengajar. Jangan memaksakan kehendak. 1 kali mengajari, ada yang paham, ada yang tidak. Maka guru harus mengulangi. Jangan terus paham rapaham karmu. Pokoknya tugasku menyelesaikan bab ini. Nah, itu egois gurunya. Guru seperti itu egois, hanya mengejar target pembelajaran tanpa memikirkan hasilnya. Tanpa memikirkan hasil ke anak-anak kita. Apalagi kondisinya sedang serba terbatas. Terbatas semuanya. Baik terbatas kuotanya, terbatas fasilitas perangkatnya, baik HP, ada yang tidak punya HP. Ada lagi ya, ini salah satu ini, beberapa santri pondok pesantren MTA saat ini memang masih PJJ juga. Ketika harus menerima pengajaran jarak jauh, itu anak ini harus 1,5 jam dulu naik sepeda motor pergi dari rumahnya biar dapat sinyal. 1,5 jam naik sepeda motor. Ada yang harus naik kapal boat dulu, nyebrang untuk bisa mendapatkan sinyal. Kira-kira kalau kita memaksakan target pembelajaran awal tahun harus 7 bab selesai, apa kita tidak zalim? Ya, misalkan jam 7 sampai jam 1 pembelajaran. Padahal HP-nya punya bapaknya. Dia harus naik kapal boat dulu ke kota, nyebrang. HP bapaknya dibawa, padahal untuk kerja. Nah, selama jam 7 sampai jam 1 berapa kuota yang habis? Berapa penghasilan bapaknya? Nah, maka kita sekolah jangan zalim. Ya, dimaksimalkan kondisi yang serba terbatas ini. Kita melihat keadaan anak-anak didik kita juga. Jangan sampai gara-gara target pembelajaran dari sekolah menyebabkan anak dan orang tuanya harus udur-uduran setiap hari. Karena orang tuanya juga tidak paham. Maka
Yang paling penting kalau memang kita melakukan pengajaran jarak jauh, jangan hanya memberi tugas, terangkan sebentar, kalau perlu tanpa tugas, ya, terangkan barang 5 menit 10 menit. Nah, tidak harus mengejar target pembelajaran harus sekian bab, tidak. Yang terpenting kita menjalin hubungan batin, pertautan batin antara pendidik dan anak didiknya. Itu yang terpenting dalam kondisi yang serba terbatas ini. Namun apakah ini buruk? Insya Allah tidak. Kita meyakini sepenuh hati sebagai seorang mukmin, ini juga pilihan dari Allah. Kondisi yang serba terbatas ini pilihan dari Allah. Kalau itu datangnya dari Allah, maka hasanah. Bisa jadi kita benci dengan situasi dan kondisi yang serba terbatas ini, online semuanya. Kita benci. Tidak sedikit di antara kita yang sudah jenuh, bosan, nengati itu wis butek dengan kondisi seperti ini. Namun ternyata kalau kita mensikapinya dengan penuh kesabaran, banyak kebaikan yang sudah Allah siapkan. Coba diingat kembali ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, dalam ayat ini Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar memerangi rasa benci, bosan dalam dirinya terhadap kondisi sesuatu. Dalam ayat ini kondisi perang. Diwajibkan hamba-hamba Allah yang beriman untuk pergi berperang. Keadaan perang itu dibenci, karena perang itu sudah berdampak terhadap segala sesuatu. Namun selama itu fisabilillah, kebencian terhadap satu kondisi harus kita lawan, harus kita perangi. Mengapa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah itu yang maha mengetahui. Bukan kita yang tahu, tapi Allah maha mengetahui. Bisa jadi kondisi yang kamu benci, namun karena sikapmu menerima kondisi itu dengan penuh kesabaran, Allah sudah siapkan banyak kebaikan di balik sesuatu yang kita benci. Bisa jadi pula kondisi nyaman, aman, sekolah offline itu kita suka. Namun dibalik yang kita suka itu ternyata bisa jadi banyak keburukan. Makanya sikap kita sebagai seorang mukmin, kita sabar menerima kondisi ini. Karena biar bagaimanapun ini juga pilihan dari Allah kondisi ini. Kondisi yang serba terbatas online ini juga pilihan dari Allah. Nah, maka rumus hidup seorang mukmin di dunia ini hanya ada dua kalau menurut Allah, yaitu syukur dan sabar. Tidak ada rumus yang ketiga. Rumus mengeluh itu tidak ada. Karena di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat keluhan. Yang ada syukur dan sabar. Diberi kondisi yang nyaman, senang, maka kita bersyukur. Diberi kondisi yang tidak menyenangkan, kurang menyenangkan, kita bersabar. Tidak ada pilihan untuk mengeluh.
Maka mari tidak perlu mengeluh. Mengeluh pun juga tidak menyelesaikan masalah. Ada lagi yang mengeluh, sing ngajari wong tuane sekolah online ning bayare jalan terus. Guru orang ngajari, sing ngajari wong tua ning bayare sekolah jalan terus, itu mengeluh. Maka jangan mengeluh. Seorang mukmin tidak pernah mengeluh. Apapun itu kondisinya, kalau tidak menyenangkan, kalau dia mukmin sejati, dia bersabar. Kalau kondisinya menyenangkan, dia mukmin sejati, dia bersyukur. Tidak ada ayat-ayat keluhan. Lah, bagaimana ini kok kemudian orang tuanya saking judeke, akhirnya berkata-kata kotor kepada anaknya? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau panjenengan sebagai orang tua, saat ini anak di rumah karena kondisi online pandemi, kemudian panjenengan sampai berkata kotor, berarti di hadapan Allah panjenengan belum termasuk hamba Allah yang bersabar. Baru ngajari anak tidak bisa, itu sudah tidak bisa sabar. Bagaimana jika di kemudian hari Allah perintahkan kita untuk berangkat berperang fisabilillah? Baru ngajari anak di rumah saja sudah tidak bisa sabar, berkata-kata kotor, sehingga perkataan panjenengan didengar, dilihat, ya, tingkah laku panjenengan kemudian dirasakan dan direkam oleh anaknya. Kemudian di lain waktu anaknya menirukan perkataan kotor tersebut, karena anaknya tidak ngerti kalau itu perkataan kotor. Mengapa? Karena itu terucap pula dari lisan orang tuanya. Sedang anak itu tahu orang tua saya itu pasti baik. Semua yang keluar dari lisan orang tua itu pasti baik. Sehingga apapun yang keluar dari lisan orang tuanya, perkataan orang tuanya direkam kemudian ditirukan oleh anak-anaknya. Nah, maka kalau jenengan suka berkata kotor pada anaknya, jangan kaget jika di lain waktu anak panjenengan juga berkata kotor. Siapa yang bertanggung jawab? Karena itu di rumah, maka panjenengan sebagai orang tuanya yang bertanggung jawab. Mengapa demikian? Karena biar bagaimanapun selamanya yang namanya kedua orang tua itu adalah madrasah yang pertama dan utama. Bagi siapa? Liauladihima. Bagi putra putri keduanya. Jadi kedua orang tua sampai kapanpun bertanggung jawab terhadap pendidikan akhlak putra-putrinya sebagai madrasah pertama dan utama. Ini tidak bisa digantikan. Meskipun sudah menyerahkan kepada pihak sekolah, namun tetap panjenengan bertanggung jawab terhadap pendidikan akhlak putra-putri panjenengan. Nah, sekarang ini umumnya banyak orang tua karena tidak mau dipusingkan mendidik akhlak anak-anaknya, wis pokoknya serahin ning sekolahan. Percaya pada sekolahan, sehingga tidak pernah mengontrol akhlak anak-anaknya ketika di rumah, tidak pernah mengontrol lagi karena sudah mempercayakan pada sekolahannya. Nah, ini namanya orang tua yang tidak mau mengambil peran, tidak mau bertanggung jawab terhadap pendidikan akhlaknya. Ketika anaknya misuh, tidak mau introspeksi, yang disalahkan langsung sekolahannya. Pokoknya ngertine aku bayar, anakku dadi apik. Ketahuilah pondok pesantren, sekolah boarding school itu bukan bengkel. Bukan bengkel. Ketika anak di rumah, orang tuanya tidak mau mengawasi akhlaknya, anaknya rusak. Ketika rusak, wes leboke pondok pesantren, masukkan boarding school, sekolah yang berbasis Islam. Di pondok dengan penuh nidham,
Di sekolah yang berbasis Islam dengan nizam, mau tidak mau anak dipaksa menjadi baik. Ketika di pondok, di boarding school, baik. Ketika datang masa liburan, itu berarti tugasnya untuk mengawasi, mendidik, mengawasi akhlak anak-anak kita itu beralih ke orang tua ketika masa liburan. Maka masa liburan itu orang tua harus berperan sangat aktif mengawasi putra-putrinya ketika di rumah. Jangan sampai ora popo serasa diawasi, nanti rusak lagi, wayahe masuk, ya, diantar balik ke pondok, diantar balik ke boarding school, kok gen didandani lagi. Ini salah kaprah memahami tentang pondok pesantren dan sekolah-sekolah yang berbasis Islam, bahwa lembaga yang seperti ini bukan bengkel mong dinggo dandan-dandan tok, bukan. Artinya kita harus bekerja sama, baik guru maupun orang tua itu harus sama-sama bersinergi, ya, bekerja sama mengambil peran tanggung jawab kita terhadap pendidikan pengajaran anak-anak kita. Kalau pas di pondok, yaitu menjadi tanggung jawab guru-gurunya. Pas di asrama menjadi tanggung jawab guru dan pembina asramanya. Namun ketika di rumah menjadi tanggung jawab orang tuanya. Itulah namanya kerjasama. Sekali lagi, dalam pengajaran jarak jauh ini, sekolah-sekolahan kita jangan menimpakan beban kepada anak didik di luar kemampuannya. Ya. Tidak mengapa target pembelajaran tidak terpenuhi, yang terpenting pendidikan akhlaknya tetap terjaga. Selama ini hanya tugas terus. Tugas 1 belum selesai, sudah ada tugas 2, tugas 3, tugas terus. Numpuk. Sedangkan nasihat-nasihat secara online tidak pernah diberikan. Barang 5 menit, 10 menit nasihat secara online tidak pernah diberikan. Nah, ini berarti kita hanya mengejar ilmu. Lebih takut anak didik kita ketinggalan pelajaran umumnya matematika, fisika dan lain sebagainya daripada ketinggalan akhlaknya. Apakah ilmu umum itu tidak penting? Penting, namun bukan yang terpenting. Ya, yang terpenting adalah akhlak, baru menyusul ilmu. Maka di sekolah kita, karena biar bagaimanapun kita adalah lembaga dakwah, sekolahan kita harus berisi tentang keislaman dan keilmuan. Keislaman dulu baru keilmuan. Jangan dibalik. Jangan keilmuan dulu baru keislaman, jangan. Kalau dibalik seperti itu, yang tertinggal Islamnya. Di nomor sekian kan. Nah, di sekolahan kita, di lembaga pendidikan kita, yang pertama keislaman, tentang akhlak, iman takwa, Quran sunnah, baru keilmuan. Dua hal ini harus ada. Tidak boleh hanya ada keislaman saja tanpa keilmuan. Karena kita sebagai seorang muslim harus menjadi orang yang alim. Alim itu pakar di keislaman, mengamalkan Islam, pakar di keilmuan umum, ilmu dunia. Itu namanya alim. Alim itu bukan hanya baik agamanya saja, namun tidak punya ilmu. Jadi alim itu baik agamanya dan juga berilmu. Itu yang diwajibkan pada setiap mukmin, harus alim, punya akhlakul karimah, punya ilmu. Tidak bisa hanya ada salah satu, Islam saja atau ilmu saja, tidak bisa. Kalau Islam saja, maka Islam akan terpuruk karena umatnya tidak berilmu. Islam akan tergerus oleh zaman karena umatnya tidak berilmu. Maka keislaman dan keilmuan. Nah, yang pertama keislaman, jangan dibalik keilmuan dulu, jangan. Keislaman, pondasi akhlak harus kuat dulu.
Setelah itu berikan ilmu. Kalau akhlak sudah kuat, sebanyak apapun ilmu yang diketahui, yang diberikan, maka ilmunya akan manfaat untuk din, untuk agama, untuk umat Islam, untuk keluarga, masyarakat, dan negeri yang dicintainya. Tidak akan muncul kesombongan dalam dirinya dengan ilmu yang dia punya. Dia sadar betul ilmu yang ada pada saya ini hanya titipan dari Allah, amanah dari Allah, agar saya gunakan ilmu ini untuk menolong agama Allah. Itu kalau orang berilmu yang punya akhlak. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Siapa yang bertanggung jawab ini kalau begini? Lah karena ini di rumah, maka panjenengan orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan akhlak anak-anak panjenengan. Apakah guru tidak bertanggung jawab? Guru juga bertanggung jawab. Mengapa dalam pengajaran jarak jauh yang ditekankan hanya materi pembelajaran mata pelajaran saja, sedangkan materi akhlak, nasihat-nasihat singkat terkait kebenaran tidak diberikan, sehingga seolah-olah kesannya hanya mengejar ilmu saja, sehingga lebih takut anak didiknya ketinggalan ilmu pengetahuan dunia daripada ketinggalan akhlaknya, ketinggalan ukhrawinya, sehingga lebih takut. Sekarang itu tidak sedikit orang tua yang lebih takut nilai matematika anaknya jelek daripada anaknya ketinggalan waktu sholatnya lalai. Lebih takut matematikamu piro, telu, mosok mung telu, ketakutan sehingga dikursuskan sana, kursuskan sini, kursuskan kana, privat, panggil guru ke rumah. Namun ketika anaknya lewat sholatnya biasa saja, itu orang tua biasa saja, banyak yang biasa saja. Dan ketika bahasa Inggris anaknya nilainya merosot, fisikanya merosot, bingung, panggilkan guru. Tidak hanya satu yang dipanggil ke rumah, 2, 3, belum lagi dikursuskan sana, kursuskan sini, tujuannya biar nilainya terangkat. Tapi ketika anaknya tidak sholat, subuhnya kawanan, waktu zuhurnya habis, isaknya apalagi, itu biasa saja, itu nggak ada perasaan sedih, nggak ada perasaan khawatir, nggak ada perasaan menyesal. Bahkan tidak sedikit orang tua yang tidak tega saat ini membangunkan anaknya untuk sholat, apalagi kondisi hujan lebat, cuaca dingin, anaknya masih berselimut, waktu sholat subuh mau habis, tetap tidak tega. Nah, maka mari kita tanya nurani kita masing-masing. Jangan sampai di kemudian hari kita menyesal dan menangis jika anak kita ternyata tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Quran, dan tidak kenal dengan sunnah, jauh dari tuntunan agama. Karena pendidikan dan pengajaran yang kita berikan sejak dini ternyata keliru. Padahal apa yang dilihat oleh anak kita, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh anak kita, itu adalah pendidikan untuk akhlak anak-anak kita. Maka mari kita menjadi teladan buat anak-anak kita dulu. Apa yang kita ucapkan itu harus baik, sehingga anak kita mendengar bapak ibunya berkata dengan perkataan yang baik. Apa yang kita lakukan, perbuatan kita baik, sehingga anak kita melihat perbuatan bapak ibunya baik. Sikap kita harus baik, lemah lembut, santun, sehingga anak kita melihat, oh ternyata bapak ibu saya punya sikap sifat yang santun kepada semuanya. Dilihat oleh anak kita. Maka kita harus menjadi teladan dulu. Jangan perintahkan anak sholat sedang kita sendiri lalai terhadap sholat kita. Jangan perintahkan anak untuk berkata baik sedang kita sendiri senantiasa berkata kotor. Ya, jadilah teladan buat putra-putri kita. Tujuannya apa? Tujuannya lillah, hanya untuk mengharap ridha Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Menurut hadis, ayah dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
termasuk yang akan masuk neraka. Mohon tausiahnya tentang hal tersebut, Ustaz. Lah kenapa toh? Kenapa? Masalah bapak, ayah, ibunya Nabi itu di neraka atau tidak, itu urusan Allah. Itu hal gaib yang tahu hanya Allah. Lah sekarang mari kita usahakan diri kita dan keluarga kita saja. Kita jaga diri kita dan keluarga kita dari sentuhan api neraka. Lawang kita sendiri saja masih seperti ini, belum kafah dalam menghambakan diri kepada Allah, ya, masih setengah-setengah. Hisab kita di hadapan Allah masih sangat menegangkan. Surga belum jelas, neraka sudah jelas. Maka mari kita berpikir, kita fokus saja pada diri kita dan keluarga kita. Jaga, jangan sampai tersentuh api neraka. Memang ada hadis yang menyebutkan demikian. Dulu pernah ada seseorang datang kepada Nabi, menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina abi, di mana tempat bapakku sesudah beliau meninggal? Jawab Nabi kita, finnar, bapakmu di neraka. Setelah dijawab begitu, orang ini tadi pergi dengan wajah penuh kesedihan. Falamma qafa da'ahu. Ya, ketika pergi dengan wajah sedih karena mendengar jawaban Nabi, kemudian Nabi memanggilnya kembali. Kemudian beliau bersabda, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu itu berada di dalam neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Memang ini pengakuan Nabi seperti itu. Jadi ada seorang yang datang kepada Nabi menanyakan perihal bapaknya yang sudah meninggal. Tempatnya di mana? Tentu Nabi bersabda demikian setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Beliau menjawab finnar. Mendengar jawaban Nabi tersebut, orang tadi dengan wajah penuh kesedihan itu pergi meninggalkan Nabi. Sedih sekali karena melihat, tahu jawaban dari Nabi bahwa ayahnya yang sudah meninggal itu tempatnya di neraka. Kemudian Nabi memanggil kembali orang ini. Setelah datang lagi, Nabi bersabda, inna abi, sesungguhnya ayahku, wa abaka finnar, dan ayahmu berada di dalam neraka. Ya, terus ada lagi orang yang bertanya kepada Nabi, di mana ibuku? Di mana tempatnya? Menanyakan ibunya yang sudah meninggal, tempatnya di mana? Jawab Nabi, inna ummaka finnar, sesungguhnya ibumu berada di neraka. Nah, mendengar jawaban Nabi ini, orang yang bertanya tadi sedih luar biasa. Kemudian dia pergi. Jadi ini ada dua orang tadi yang bertanya, ya, dua anaknya. Siapa itu? Dua anaknya, ada dua orang. Ini bertanya kepada Nabi terkait dengan ibunya. Ya, Nabi menjawab kepada kedua anak ini tadi bahwa ibumu berada di neraka. Loh, kedua anak ini tadi sedih luar biasa. Kemudian dipanggil lagi oleh Nabi. Lah, ketika dipanggil, keduanya ini bergembira, wajahnya berbinar-binar, berseri-seri. Karena bisa jadi Nabi akan
bersabda lain yang dengan sabda yang jawaban yang menggembirakan. Tetapi kemudian setelah datang, Nabi kita bersabda, amatardo antakuna ummaka ma'a ummi finnar. Apakah kamu tidak rela, tidak ikhlas ibumu bersama ibuku di neraka? Memang ada hadis yang mengatakan demikian. Sudah, ini tidak perlu diperdebatkan. Ya, ada hadis yang mengatakan demikian. Kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak perlu memperdebatkan ini. Ini nanti terserah Allah. Ya, mutlak berada dalam kekuasaan Allah. Nah, fokus kita adalah menjaga diri kita, ku anfusakum, dan keluarga kita, wa ahlikum naro. Jangan sampai tersentuh api neraka, meski walau hanya sedikit saja. Jangan sampai, karena niscaya kita akan binasa sengsara, ya, hancur, tidak kuat ini. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, ada lagi.